Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis, namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi,
Janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup, yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi, yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Sebab barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tidak takut menghadapi tantangan. Setiap makhluk hidup berdasarkan kodratnya memiliki hasrat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Itulah sebabnya, bila kita tergelincir secara refleks, tubuh kita bergerak mencari keseimbangan agar jangan sampai terjatuh. Hasrat untuk mempertahankan kelangsungan hidup itu mewujudkan diri, misalnya dalam rasa cemas dan takut ketika hidup kita terancam. Itulah yang terjadi pada Yesaya, sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama. Dia mengatakan, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan merasa tidak layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara terkasih, bagi kita manusia, ketakutan bisa menjadi kekuatan yang berbahaya dan melumpuhkan. Ketika dicekam oleh takut, kita tidak bisa dan tidak berani berbuat apa-apa. Kita merasa tidak berdaya. Bisa jadi akal sehat tidak bekerja lagi. Sebelum menjalani tugas pengutusan, para murid diingatkan Yesus agar mereka menyadari akan kehadiran musuh yang berbahaya dan melumpuhkan itu. Kepada mereka, Yesus berpesan, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh." Yesus mengingatkan agar mereka tidak perlu takut dan patah semangat ketika menghadapi pelbagai tekanan, kesulitan, bahkan ancaman. Memang tekanan, kesulitan, dan ancaman bisa terjadi kapan saja dan di mana saja dalam hidup kita.
Yesus meyakinkan para murid-Nya bahwa kematian fisik badani bukanlah akhir segala-galanya. Dengan keyakinan itu, para murid Yesus bisa mengalahkan rasa takut yang diakibatkan oleh ancaman dan penganiayaan. Yesus mengharapkan agar para murid-Nya tidak membiarkan diri dicekam oleh ketakutan dan menghentikan kesaksian mereka kepada banyak orang. Tugas mereka memang penuh dengan resiko. Namun, mereka harus tetap mewartakan iman dengan berani dan penuh keyakinan. Dengan cara itu, mereka akan menghadirkan belas kasih dan pengampunan Allah. Itulah kabar sukacita yang membebaskan semua orang. Saudara-saudari kasih, pesan Yesus untuk para murid-Nya juga berlaku untuk kita semua sekarang ini. Dalam hidup kita, ada banyak tantangan dan kesulitan, bahkan ancaman yang membuat kita seringkali cemas, khawatir, dan takut. Kata-kata Yesus mengingatkan kita agar kita tidak dikuasai oleh kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Akan tetapi belas kasih dan pengampunan Allah memberi kekuatan bagi kita untuk terus terlibat dalam menghadirkan Allah yang berbelas kasih dalam hidup kita sehari-hari, tanpa rasa takut, tanpa prasangka, dan tanpa syarat. Tidak ada kesulitan maupun penganiayaan yang boleh membungkam niat baik kita untuk menghadirkan kebaikan Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.